Jika kelompok agama Islam lainnya mampu menganggap bahwa keberadaan Wahabi di Indonesia adalah sah, ya, maka Wahabi juga seharusnya memberikan pandangan yang sejajar. Ya kan? Seharusnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kelompok pendukung Arabisasi model Arab Saudi di Indonesia pada tahun 2021 yang lalu meluapkan kemarahannya di media sosial dengan menyudutkan kelompok Islam di Indonesia. Hal tersebut dipicu dimulainya kebijakan keterbukaan dan kebebasan di Arab Saudi oleh Muhammad bin Salman. Di antara isu yang ramai diangkat oleh media internasional adalah sebuah festival yang besar dan megah dengan nama Riyadh Season, hingga festival Halloween yang dihadiri puluhan ribu penonton dan tiket yang tersedia untuk kegiatan tersebut, ya, habis dijual, dan bahkan konser tersebut disiarkan stasiun televisi nasional di Arab Saudi. Kemudian MBS, notabene putra mahkota kerajaan Arab Saudi, telah berencana memberikan kelonggaran dalam hal mazhab beragama Islam. Sebagaimana telah diketahui, selama ini Arab Saudi itu menganut paham teologis yang diciptakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu Wahabi. Paham Wahabi identik mempunyai persamaan dengan paham Salafi yang telah berkembang pesat setelah runtuhnya rezim Presiden Soeharto dan diikuti dengan kebebasan dalam menjalankan praktik berdemokrasi dan berpendapat di hadapan publik. Paham Wahabi secara kaedah hukum fikih merupakan paham keagamaan yang berpijak dan melakukan klaim terhadap tradisi pemikiran Imam Hambali. Lalu dilanjutkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan seterusnya. Ya. Wahabi akrab dengan istilah kelompok yang ingin melakukan pemurnian hukum fikih teologis dan mempunyai sikap yang tidak ingin mentolerir tradisi dan kebudayaan lokal dalam beragama. Azabiku semua, Wahabi memang lahir di negara Arab Saudi. Namun dengan disokong oleh SDA dan pendanaan fantastis oleh Arab Saudi, akhirnya paham Wahabi mampu menyebar hampir ke seluruh belahan dunia. Ya, dengan kekayaan Arab Saudi yang diperoleh dari SDA berupa minyak melimpah, sehingga terdapat negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam di Asia dan Afrika yang memperoleh bantuan bukan hanya berupa sisi finansial, namun juga aspek bantuan pembangunan bidang keagamaan. Ya, sahabatku semua, Arab Saudi memberikan bantuan pembangunan dan perbaikan bangunan rumah ibadah, masjid, dan pusat-pusat studi Islam. Sehingga melalui program tersebut, paham Wahabi mampu berkembang dan menancapkan pengaruhnya di dunia Islam. Sahabatku semua dimuliakan Allah, Indonesia, ya, negeri kita ini menjadi salah satu negara terbesar yang mendapatkan pengaruh penyebaran ideologi Wahabi, bukan hanya pada kalangan agamawan. Ya, ternyata telah merasuk sektor pemerintahan, ya, kepolisian, hingga masyarakat awam. Ya. Selain itu, Muslim perkotaan dalam beberapa penelitian, ya, juga telah berbondong-bondong menganut paham Wahabi. Bahkan negeri kita ini dinilai menjadi lahan subur dalam penyemaian dan tumbuhnya paham Wahabi dibanding dengan negara lain di Asia Tenggara. Ya. Nah, mengapa demikian, sahabatku semua? Pertama, sebuah paham agama apapun akan mampu berkembang di sebuah negara yang terbuka. Khususnya Indonesia pasca era reformasi menjadi negara yang demokratis dan mengakibatkan tumbuh suburnya pemikiran, aliran, agama, dan ideologi, ya, tanpa kecuali Wahabi. Seluruh pemikiran dan paham keagamaan mendapatkan tempat dan memperoleh tanggapan yang positif untuk mengekspresikannya.
Kedua, di samping negara, organisasi-organisasi berbasis keagamaan ya, Islam, meskipun sebagian besar melakukan pengecaman terhadap paham Wahabi, namun mereka hanya mampu melakukannya sebatas demikian. Ya. Nahdlatul Ulama misalnya, ya, NU merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia dan dunia yang didirikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah, di mana kedua tokoh ulama tersebut merupakan pengkritik lahirnya Wahabi kala itu yang ingin meruntuhkan makam Nabi Muhammad SAW. Namun, yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama melalui para ulama dan kiai hanya sekadar melakukan kritik pada level diskursus. Ya. Nahdlatul Ulama tetap mempunyai pendirian bahwa para pengikut Wahabi di Indonesia sebagai warga negara yang mempunyai hak hidup yang sama di Indonesia. Ya, sahabatku semua, cara pandang dan bersikap Nahdlatul Ulama terhadap aliran Wahabi ya nampak dinamis. Namun, ada masanya ya, Nahdiyin bersikap sangat kritis dan ada masa di mana Nahdiyin bisa halus. Yang keduanya bergantung kepada situasi hubungan geopolitik. Ya. Yang ketiga, terdapat kelas masyarakat Islam Indonesia tertentu yang memang dapat menerima aliran Wahabi sebagai pemahaman keagamaannya. Mereka yang menerima paham Wahabi karena memang terdapat kesesuaian pada konsep teologi dan latar belakang pendidikan. Azabiku semua dimuliakan Allah. Namun, hal yang menarik lainnya adalah bahwa kelompok Wahabi di Indonesia memperoleh eksistensinya karena sistem publik yang terbuka. Tapi pada hal sebaliknya, aliran Wahabi tidak mampu bersikap terbuka kepada masyarakat dan pemerintahan, ya, serta cenderung tertutup. Bahkan bukan hanya tertutup, kelompok aliran Wahabi sering melakukan penilaian dan pendiskreditan atas keberagamaan kelompok paham keagamaan yang lainnya. Ya. Parahnya lagi, tanpa rasa ragu, ya dapat mengatakan bahwa kelompok mazhab Islam yang lainnya telah kafir. Ya. Sahabatku semua, bahkan Wahabi berani berdusta bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah sesat dengan mengatasnamakan pendapat Kiai Haji Hashim Asy'ari ya di Sumeneb tahun lalu, yang pada akhirnya berujung unjuk rasa besar kan umat muslim Madura. Ya, sahabatku semua, paham mengkafirkan organisasi keagamaan lainnya yang menjadi ciri khas Wahabi yang sangat menonjol di permukaan. Ya. Sehingga ya jelas karakteristik paham keagamaan yang demikian merupakan antitesis terhadap keterbukaan yang telah Wahabi dapatkan dengan sistem di Indonesia. Ya. Sahabatku semua dimuliakan Allah. Wahabi di Indonesia, meskipun secara kuantitas jumlahnya minoritas jika dibandingkan dengan organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, namun Wahabi merasa percaya diri untuk melaksanakan visi penyebaran paham keagamaan eksklusifnya. Ya, di antara sebabnya posisi Arab Saudi yang dinilai cukup penting bagi Indonesia. Ya. Arab Saudi ya merupakan negara di mana Islam lahir untuk pertama kalinya dan menjadi negara penyelenggara ibadah haji dan umroh. Ya. Di mana setiap tahunnya ratusan ribu orang ya, Islam Indonesia menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim. Ya. Pada saat yang sama, kerajaan Arab Saudi sendiri masih kuat mendukung aliran Wahabi sebagai paham keagamaan tunggal di negara tersebut. Ya, kepercayaan diri kelompok Wahabi di Indonesia ya, mempunyai hubungan erat ya, dengan permasalahan tersebut. Ashabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muncul pertanyaan, bagaimana jika putra mahkota Arab Saudi, yakni Muhammad bin Salman, memperbolehkan semua paham keagamaan, di mana kaum muslimin di sana mampu memilih paham dan ideologi keislaman yang dikehendaki? Apakah keputusan yang diambil oleh Muhammad bin Salman tersebut juga akan berdampak kepada kelompok Wahabi yang berada di Indonesia?
pola cara pandang keagamaan yang terbuka ya, dinilai menjadi penting untuk diadopsi oleh kelompok Wahabi di Indonesia. Ya, hal ini mengingat Indonesia merupakan negara yang mempunyai kondisi masyarakat yang plural. Ya. Selain itu, mereka juga menyesuaikan posisinya sebagai warga negara yang keyakinannya sejajar dengan keyakinan warga negara lainnya. Ya. Masyarakat Indonesia di lapangan ya harus sudah menerapkan kehidupan pada relasi seimbang dalam konteks keagamaan di seluruh warganya. Ya. Jika terdapat kelompok internal dalam Islam yang bertindak layaknya polisi atas keyakinan keagamaan warga negara lain, ya maka hal tersebut menjadi ganjalan dalam kehidupan keagamaan yang sesuai dengan konteks Indonesia. Ya. Ya, permasalahan tersebut tidak ada kaitannya dengan kebebasan beragama dari kelompok Wahabi. Ya, karena konsep teologis Wahabi memang demikian. Ya, jika kelompok agama Islam lainnya mampu menganggap bahwa keberadaan Wahabi di Indonesia adalah sah, ya, maka Wahabi juga seharusnya memberikan pandangan yang sejajar. Ya kan? Seharusnya seperti itu. Ya, sahabatku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekiranya video bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.